¿Por qué? Me mandaron un interno. Pria ini bernama Gustavo. Ia adalah seorang duda yang hidup sendiri sejak kematian istrinya 5 tahun lalu. Kepergian sang istri meninggalkan ruang kosong yang besar dalam hidupnya. Meski berusaha menjalani hari-hari yang tegar, kesunyian seringkali menyelimuti rumahnya yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Gustavo memiliki 2 putra yang telah beranjak dewasa. Putra pertamanya, Marco, telah menikah dan membangun kehidupannya sendiri bersama keluarga kecilnya. Sementara itu, putra keduanya, Rico, selama ini tinggal di sebuah asrama yang dikenal memiliki aturan ketat dan pengawasan yang disiplin. Meski jarak memisahkan mereka, Gustavo tetap berusaha menjalankan perannya sebagai ayah sebaik mungkin. Seiring berjalannya waktu, sebuah kejutan muncul dalam kehidupan Gustavo. Ia tiba-tiba bertunangan dengan seorang wanita bernama Anna, sosok yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh keluarganya. Kehadiran Anna seolah membawa warna baru dalam kehidupan Gustavo yang lama diliputi kesendirian. Namun di balik kebahagiaan yang tampak, ternyata ada kisah lain yang perlahan mulai terungkap. Hubungan mereka menjadi semakin rumit ketika Rico kembali dari asrama dan tinggal kembali di rumah. Kepulangan Rico yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan justru memunculkan ketegangan yang tak terduga. Situasi kembali semula tampak tenang, perlahan berubah menjadi penuh rahasia dan konflik batin. Ternyata jauh sebelum Gustavo bertunangan dengan Anna, wanita itu telah lebih dahulu mengenal Rico. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah pantai. Saat itu Anna hampir tenggelam dan Rico yang kebetulan berada di sana segera menolongnya. Dari peristiwa menegangkan itu, keduanya mulai saling mengenal. Anna sendiri diketahui telah berpisah dari suaminya Jack. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang putri dewasa bernama Nara. Meski hidupnya tampak telah bergerak maju, masa lalu Anna tetap menjadi bagian penting yang membentuk kepribadiannya. Ia adalah wanita yang menyimpan banyak cerita, termasuk tentang keputusan-keputusan yang kini mulai memengaruhi kehidupan orang lain. Dime, Ana. Comunicarme contigo. No sabía si te acordarías de mí. Suatu ketika Anna menyadari bahwa ia sangat ingin lebih dekat dengan Rico. Namun keinginan itu tidak mudah terwujud. Rico hidup di asrama dengan aturan yang ketat, sehingga ia tidak memiliki kebebasan untuk sering berada di luar atau bertemu dengan siapapun di luar lingkungan asrama tersebut. Hal ini membuat Anna merasa harus mencari cara lain agar bisa tetap berada di dekat Rico. Akhirnya Anna menyampaikan keinginannya kepada Gustavo. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi istri Gustavo sekaligus menjadi sosok ibu bagi Marco dan Rico. Namun ia juga mengajukan sebuah syarat. Rico harus kembali tinggal di rumah. Anna menyarankan agar Gustavo mengeluarkan Rico dari asrama agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali. Tanpa mengetahui alasan sebenarnya, Gustavo menyetujui permintaan itu dan akhirnya menjemput Rico dari asrama. Tanpa disadari oleh Gustavo, kedekatan Anna dengannya sebenarnya hanyalah cara agar Anna memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan Rico. Meskipun itu berarti ia harus bertunangan dengan ayahnya sendiri. Qué bien verte. Cierra la boca y saluda, que estás empanado. Ketika Rico akhirnya kembali ke rumah, ia sangat terkejut melihat Anna berada di sana. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ia kenal di pantai kini menjadi bagian dari keluarganya. Kemarahan pun langsung muncul ketika Gustavo dengan penuh kebahagiaan mengumumkan bahwa ia telah bertunangan dengan Anna. Bagi Rico, kenyataan itu terasa seperti sebuah pengkhianatan yang sulit diterima. Sejak saat itu, kecemburuan dan kemarahan Rico semakin terlihat.
Tampoco es para tanto. Venga ya. Setelah makan malam bersama, Rico mencari alasan agar bisa berbicara dengan Anna secara pribadi. Ia kemudian berjalan menuju ruang bawah tanah rumah itu. Anna yang melihat Rico pergi ke arah sana segera memahami maksudnya. Tanpa banyak bicara, ia pun diam-diam mengikutinya turun ke ruang bawah tanah. Me importa una mierda todo. ¿Pero cómo piensas que iba a volver a verte si no? Di tempat yang sepi itu, Rico langsung meluapkan kemarahannya. Dengan nada penuh emosi, ia mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang direncanakan Anna. Baginya, situasi ini terasa sangat tidak masuk akal. Anna kemudian menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan adalah satu-satunya cara agar mereka bisa tetap bertemu. Ia merasa bahwa dengan mendekati Gustavo, ia memiliki kesempatan untuk berada dekat dengan Rico tanpa menimbulkan kecurigaan. Perdebatan itu perlahan berubah menjadi suasana yang lebih tenang, dan akhirnya mereka memiliki romansa. Sementara itu, Gustavo sedang mencari Anna di dapur dan tidak menemukannya. Tidak lama Anna dan Rico keluar dari ruang bawah tanah dengan wajah yang tampak santai dan tersenyum. Mereka berusaha menunjukkan seolah-olah tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Melihat keduanya berdiri berdampingan dengan ekspresi yang tampak akrab, Gustavo pun ikut tersenyum. Ia merasa lega karena mengira Rico mulai menerima kehadiran Anna sebagai calon ibunya. Tanpa ia sadari ada rahasia besar yang tersembunyi di balik senyuman yang mereka tunjukkan. Hari-hari berikutnya pun berjalan seperti biasa. Pada suatu kesempatan, Gustavo mengajak Anna dan Rico berjalan-jalan untuk menikmati suasana di luar rumah. Setelah pertemuan singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan dan memutuskan makan malam di sebuah restoran. Di sana, Rico diam-diam mengamati interaksi antara Gustavo dan Anna yang terlihat semakin dekat. Cara mereka berbicara, tertawa, dan saling memandang membuat Rico merasa gelisah. Perasaan yang ia pendam perlahan berubah menjadi kemarahan. ¿Pero tú quién cojones te crees, eh? ¿Qué haces? Ucapan itu membuat suasana meja makan menjadi hening. Gustavo sangat terkejut mendengar kata-kata tersebut. Ia mengira Rico sudah mulai berdamai dengan keadaan dan menerima Anna sebagai bagian dari keluarga mereka. Meskipun ia tidak menyadari bahwa kemarahan Rico sebenarnya berasal dari rasa cemburu yang terpendam, Gustavo tetap berusaha untuk tenang. Una mierda. Beberapa hari kemudian, Gustavo masih menyimpan kemarahan atas sikap Rico yang dianggapnya tidak sopan. Dalam percakapan dengan Anna, ia mengungkapkan bahwa dirinya mulai berpikir untuk mengembalikan Rico ke asrama. Menurutnya, Rico belum cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab dan sikap yang seharusnya dimiliki seorang anak terhadap keluarganya. Gustavo beralasan bahwa kehidupan di asrama yang penuh aturan dan disiplin mungkin dapat membentuk karakter Rico menjadi lebih baik. Mendengar hal itu, Anna menjadi bingung dan khawatir karena rencana tersebut dapat menggagalkan semua yang telah ia susun. Ia pun menawarkan diri kepada Gustavo untuk berbicara langsung dengan Rico, dengan harapan dapat menenangkan situasi. Anna kemudian menemui Rico secara pribadi. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa jika Rico tidak memahami rencana yang telah ia lakukan, maka ia benar-benar akan pergi meninggalkannya. Bahkan Anna mengancam akan membatalkan pertunangannya dengan Gustavo jika keadaan terus memburuk. Kata-kata itu membuat Rico terdiam. Ia mulai menyadari bahwa sikap emosionalnya justru memperumit keadaan. Akhirnya Rico mencoba menenangkan diri dan berjanji akan meminta maaf kepada ayahnya. Namun ia juga meminta satu hal kepada Anna, agar Anna tidak menunjukkan kedekatan yang berlebihan dengan Gustavo, karena hal itu sangat menyakitkan baginya. Sé que puedes arreglarlo. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah acara keluarga, Rico akhirnya memberanikan diri berbicara kepada ayahnya.
Dengan sikap yang lebih tenang, ia menyampaikan permintaan maaf atas perilakunya yang dianggap tidak sopan. Rico juga berjanji bahwa ia tidak akan mengecewakan ayahnya lagi. Mendengar permintaan maaf itu, hati Gustavo pun luluh. Ia memeluk Rico dengan hangat, seolah ingin menghapus semua ketegangan yang terjadi sebelumnya. Bagi mereka berdua, momen itu tampak seperti awal dari hubungan ayah dan anak yang kembali membaik. Tidak lama setelah itu, Marco berbicara dengan Gustavo. Ia bertanya mengapa ayahnya tidak datang, hanya bersama Ana saja. Mendengar pertanyaan itu, Gustavo menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia percaya Rico akan berubah dalam waktu 1 bulan. Saat mengatakan itu, ia sempat memandang ke arah Ana dan Rico yang berdiri bersama dari kejauhan. Namun Marco mengingatkan ayahnya dengan nada hati-hati. Ia mengatakan bahwa mereka sama-sama mengetahui sifat Rico sejak lama dan perubahan seperti yang diharapkan mungkin tidak akan terjadi semudah itu. Nasihat Marco membuat Gustavo kembali berpikir serius. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, ia akhirnya memutuskan untuk tetap mengembalikan Rico ke asrama. Ia kemudian mengajak Rico pergi dengan mobil menuju asrama tersebut. Sepanjang perjalanan, Rico terus memohon kepada ayahnya agar tidak mengirimnya kembali. Dengan suara penuh harap, ia meminta maaf dan memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di rumah. Namun Gustavo tetap bersikeras dengan keputusannya. Ia percaya bahwa asrama adalah tempat terbaik bagi Rico untuk belajar disiplin. Setibanya di sana, Rico merasa putus asa. Ia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari asrama dan langsung pergi menemui Ana. Dengan penuh emosi, Rico menanyakan mengapa Ana tidak mencoba berbicara dengan Gustavo agar dirinya tidak dikembalikan ke tempat itu. Ana berusaha menenangkan Rico dan berjanji bahwa ia akan berbicara dengan Gustavo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Malam itu Rico kembali ke rumah. Tidak lama kemudian Ana datang dan berbicara dengan Gustavo secara serius. Ia memohon agar Rico tidak dikembalikan ke asrama lagi. Ana mengatakan bahwa sebagai calon orang tua, mereka seharusnya berusaha membimbing Rico dengan kesabaran dan kasih sayang. Mendengar permohonan itu, hati Gustavo kembali luluh. Ia akhirnya menerima keinginan Ana tanpa menyadari bahwa semua yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari rencana yang diam-diam disusun oleh Ana dan Rico. Keesokan harinya, saat mereka sedang berada di dalam mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan. Dalam suasana yang tampak biasa itu, Gustavo tiba-tiba mengungkapkan rencananya secara terbuka kepada Ana di hadapan Rico yang juga berada di dalam mobil. Dengan nada serius namun penuh harapan, Gustavo mengatakan bahwa ia ingin segera menikahi Ana. Mendengar hal itu, Rico langsung merasa gelisah. Ia diliputi kebingungan dan kekecewaan yang sulit ia sembunyikan. Meskipun ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Di sisi lain, Ana juga berada dalam posisi yang sulit. Ia tidak dapat menolak permintaan Gustavo yang disampaikan dengan tulus. Akhirnya ia menerima rencana tersebut, meskipun dalam hatinya penuh kegelisahan yang semakin besar. Rahasia yang selama ini mereka sembunyikan terasa semakin berat untuk dipertahankan. Cerita pun berakhir dengan ketegangan yang masih menggantung di antara mereka. Sebuah kisah tentang cinta, rahasia, dan pilihan-pilihan rumit yang mengubah kehidupan sebuah keluarga. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.